Sakit sih. Baik, selamat siang adik-adik sekalian. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Oke, selamat berjumpa kembali meskipun secara online ya dengan saya. Nah, di sini pada semester 5 ini saya ditugaskan sebagai pengampu atau koordinator untuk mata kuliah fitokimia ya. Jadi pada pertemuan pertama kita ini saya akan menyampaikan mengenai seperti apa nanti pelaksanaan perkuliahan fitokimia tersebut ya selama 1 semester ini, kemudian jadwal pertemuannya, topiknya apa saja yang akan dibahas, serta tentu terakhir adalah metode asesmen atau penilaiannya ya, dan pemberian nilainya tentu saja. Nah, setelah saya menyampaikan mengenai rencana pembelajaran semesternya, di sini saya juga akan sedikit membahas mengenai perkembangan atau kaitan dari ilmu fitokimia pada perkembangan penemuan obat baru ya, seperti itu. Oke, jadi fitokimia untuk kurikulum 2019 ini adalah sebanyak 2 SKS ya adik-adik. Jadi terkait dengan 2 SKS itu berarti adalah 2 kali 50 menit proses pembelajaran ya. Proses pembelajarannya itu bisa tatap muka di kelas, atau bisa dilakukan secara daring atau dengan metode pembelajaran lainnya. Kemudian dilanjutkan dengan 2 kali 60 menit kegiatan pembelajaran mandiri, kemudian 2 kali 60 menit untuk kegiatan terstruktur seperti itu. Ya, jadi saya overview lagi apa sih makna dari SKS tersebut supaya nanti kalian tidak bingung, kok ini mata kuliahnya banyak sekali tugasnya ya, atau banyak sekali yang mesti dilakukan. Ya memang aturannya seperti itu ya, namanya 2 SKS ya, seperti itu prosedurnya. Oke, mungkin langsung saja ya. Mungkin di sini akan saya jelaskan terkait dengan mata kuliah fitokimia. Nah, apa saja yang mesti atau apa saja yang akan kita bahas ya pada mata kuliah fitokimia ini.
Nah, adapun deskripsi singkat dari fitokimia gitu ya. Ya mungkin di benak kalian kalau sudah mendengar kata fito dan kimia, ya berarti kalau fito itu kan akar katanya itu adalah fito gitu ya. Fito itu artinya adalah tumbuhan, kemudian kimia adalah senyawa kimia gitu ya. Jadi kalau secara harfiah itu bisa kita artikan bahwa fitokimia ini adalah ilmu yang mempelajari senyawa kimia yang terdapat di dalam tumbuhan ya. Jadi mempelajari senyawa-senyawa kimia yang terdapat atau dihasilkan oleh tumbuhan. Namun dalam mata kuliah fitokimia di bidang farmasi ini ya, senyawa kimia yang lebih ditekankan untuk dibahas itu adalah metabolit sekunder ya. Metabolit sekunder mungkin kalian sudah pernah mendengar di semester 3 ya tentang metabolit sekunder itu apa. Ya, jadi fitokimia itu merupakan mata kuliah yang mempelajari penggolongan ya. Jadi fitokimia itu atau senyawa kimia dalam tumbuhan itu menurut sifat fisika kimianya itu bisa kita golongkan ya, mempelajari penggolongan atau jenis senyawa metabolit sekunder yang terkandung di dalam tanaman seperti itu ya. Yang dipelajari aspeknya ya adik-adik yaitu adalah tentang sifat fisika dan kimia dari senyawa metabolit sekunder tersebut ya. Kemudian bagaimana cara melakukan pemisahan dan mengidentifikasi dari keberadaan senyawa tersebut ya. Jadi selain tahu golongan dari senyawa kimia dalam tumbuhan itu apa saja, kita juga akan mempelajari bagaimana sih caranya memperoleh senyawa tersebut ya. Tentunya dengan grade atau derajat kemurnian yang cukup tinggi ya. Selain itu kita juga bisa melakukan identifikasi terhadap senyawa yang telah kita isolasi tersebut atau telah kita pisahkan tersebut dari matriksnya. Nah, identifikasi senyawa ini bisa kita lakukan secara kimiawi maupun dengan cara spektroskopi. Nah, itu nanti yang akan kita bahas ya. Kemudian dalam fitokimia ini juga akan sedikit disinggung ya mengenai efek farmakologi dari senyawa atau golongan senyawa kimia yang akan kita bahas nanti. Serta bagaimana melakukan proses standarisasi terhadap herbal ini. Ya mungkin di semester 4 kemarin kalian sudah dapat mata kuliah SBBH ya, standarisasi bahan baku herbal. Nah, itu juga sedikit disinggung ya. Nah, di sini yang lebih ditekankan itu adalah bagaimana melakukan kontrol kualitas terhadap kandungan kimia di dalam tanaman tersebut ya sebagai bahan baku produk-produk kimia seperti itu ya. Nah, lalu apa yang ingin dicapai dalam mata kuliah ini ya. Jadi ini merupakan capaian pembelajaran mata kuliah ini merupakan tolak ukur ya nanti kami sebagai tim teaching untuk memberikan penilaian kepada kalian ya. Jadi nanti ini juga akan menjadi patokan untuk kalian poin-poin apa saja sih yang mesti dipelajari oleh kalian ya supaya nanti bisa mendapatkan reward berupa nilai secara optimal ya adik-adik ya. Nah, adapun CPMK yang pertama itu adalah diharapkan adik-adik setelah menyelesaikan mata kuliah ini yaitu mampu memahami kandungan metabolit sekunder dari tanaman yang memiliki efek farmakologi ya. Meskipun fitokimia itu sebenarnya tidak hanya yang memiliki efek farmakologi ya, tapi juga ada banyak sekali senyawa-senyawa kimia dalam tumbuhan. Tapi karena kita di bidang farmasi, tentu yang akan ditekankan lebih besar itu adalah yang memiliki efek farmakologi ya, supaya nanti bisa kita kembangkan sebagai bahan baku obat baru seperti itu. Kemudian CPMK yang kedua yaitu adalah mampu memahami karakteristik dari senyawa metabolit sekunder baik sifat fisika maupun kimianya ya. Jadi setiap golongan metabolit sekunder atau senyawa kimia dalam tumbuhan itu ya, dia memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain ya. Dengan mempelajari sifat fisik maupun sifat kimianya ya, kita bisa melakukan
proses pemisahan dan identifikasi secara lebih selektif ya. Jadi tidak menggunakan metode yang terlalu menghabiskan usaha yang terlalu besar seperti itu. Jadi dengan mempelajari sifat fisika dan kimianya kita bisa memisahkannya dengan lebih cepat ya. Kemudian kita juga bisa melakukan identifikasi dengan lebih selektif seperti itu. Nah, dengan mengetahui sifat fisika dan kimia dari senyawa metabolis sekunder yang akan kita pelajari nanti itu ya, kita akan sampai pada CPMK yang ketiga ya, yaitu mampu menentukan teknik pemisahan dan identifikasi yang tepat untuk senyawa-senyawa metabolis sekunder ini. Jadi dua hal dari CPMK 2 dan 3 ini saling berkaitan ya. Sifat fisika banyak kita terapkan dalam proses pemisahan ya, terkait dengan polaritasnya, kelarutannya seperti itu ya. Kemudian sifat kimianya kita bisa manfaatkan untuk identifikasi ya. Menggunakan reagen-reagen kimia seperti itu nanti juga akan kita praktekkan di lab ya. Kemudian sifat fisikokimianya juga kita bisa gunakan untuk melakukan identifikasi secara spektroskopi ya. Kemudian CPMK yang keempat adalah mampu melakukan standarisasi terhadap simplisia dan ekstrak ya. Jadi dengan kita mengetahui fitokimia atau kandungan kimia dalam tumbuhan yang akan dijadikan nanti sebagai bahan baku obat begitu ya, atau sebagai bahan baku sumber isolat obat ya. Kita akan bisa melakukan standarisasi, artinya supaya nanti proses produksinya atau reproducible-nya itu ya, proses memproduksinya kembali itu tetap ajeg ya. Jadi tidak berubah-ubah. Misalnya ketika kita melakukan proses ekstraksi dengan metode A, itu kita bisa mendapatkan isolat yang murni sebanyak 100%, sementara ketika kita tidak melakukan standarisasi terhadap proses ekstraksinya. Oke, suaranya terputus-putus ya. Oke. Sebentar. Apakah sekarang suara saya sudah jelas tadi, Adik? Sudah, Pak. Nah ya, oke. Oke, untuk standarisasi simplisia dan ekstrak ya. Jadi fitokimia itu kan kita mempelajari kandungan-kandungan kimia di dalam ekstrak maupun simplisia ya. Jadi ketika bahan baku simplisia maupun ekstrak ini akan digunakan sebagai bahan baku untuk membuat sediaan obat ya, tentu kita harus tahu kandungan kimia dari bahan tersebut apa saja ya. Kemudian agar menghasilkan efek farmakologi yang tetap ajeg ya atau reproducible, tentu kadarnya atau keberadaan senyawanya harus selalu ada ya. Jangan sampai pada batch pertama kita melakukan proses ekstraksi seperti itu ya. Kita memperoleh senyawa A dalam jumlah yang sangat tinggi ya, sehingga menghasilkan efek farmakologi yang bagus. Sementara ketika kita melakukan ekstraksi menggunakan pada batch yang selanjutnya, ternyata simplisianya ini tidak terstandar ya secara fitokimia. Jadi ada beberapa senyawa yang hilang ya, sehingga nanti mengakibatkan efek farmakologi yang dihasilkan itu tidak seoptimal pada saat batch A. Jadi itu yang kita hindari. Itulah pentingnya kita melakukan standarisasi. Jadi di sini yang ingin disampaikan pada mata kuliah fitokimia ini adalah standarisasi terkait dengan kandungan kimia dari simplisia maupun ekstraknya tersebut ya. Nah, kemudian untuk rencana pembelajaran semesternya ya mungkin akan saya share berupa file Word ya. Jadi saya tutup sharingnya dulu. Oke. Nah, ini adalah rencana pembelajaran semester ya. Jadi satu mata kuliah itu diwajibkan, kalau pertemuan kuliah itu diwajibkan sebanyak 16 kali pertemuan adik-adik ya. Jadi
dalam mengelola mata kuliah fitokimia ini, saya dibantu oleh Ibu Ari ya, Ibu Ari. Nah, kemudian untuk hari pertemuan dan jam dari mata kuliah ini itu adalah sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh koordinator program studi, yaitu dilaksanakan pada hari Senin pukul 10.20 ya. Benar nggak 10.20? Ya, 10.20 sebenarnya sampai pukul 12.50. Ini sepertinya keliru ya. Tadi adik-adik sekalian ada kuliah apa? Sehingga jamnya dimundurkan kemarin kormanya. Tadi farmakoterapi Bapak. Sampai jam Farmakoterapi ya. 10.30 ya. Oke, farmakoterapi ya. Oke. Nah, oke, kemudian untuk tempat pertemuannya, karena di jadwalnya itu hanya diberikan penggunaannya hanya satu gedung saja, yaitu BH lantai 1. Kira-kira nampung nggak untuk 2 kelas di gedung BH 1 itu adik-adik sekalian? Ada 91. Halo? Iya Pak, biasanya nampung Pak. Nampung kelasnya berarti ya? Iya Pak, tadi juga bisa. Oke, kalau bisa berarti mungkin nanti untuk pelaksanaan pertemuannya kita gabung ya. Kita gabung untuk kelas A dan kelas B. Tapi nanti kalau ada penugasan seperti itu, kita pisahkan ya antara tugas kelas A dan tugas kelas B seperti itu ya. Rencana sih kemarin kami melakukan perkuliahannya secara hybrid ya adik-adik ya. Mungkin menggunakan fasilitas BH lantai 1 atau melalui online Webex ya. Kemarin rencananya kalau misalnya kelasnya BH 1 itu tidak menampung 91 peserta kuliah, jadi nanti kita bagi 2 ya. Kelas A yang menggunakan gedung, kemudian kelas B-nya online ya. Kemudian minggu depannya kita rolling seperti itu. Jadi kelas A-nya yang online, kelas B-nya yang masuk di kelas seperti itu. Tapi tadi mumpuni ya ruang kelasnya ya untuk 2 kelas ini untuk 91 orang ini. Oke, jika mumpuni ruang kelasnya, mungkin nanti kita manfaatkan gedungnya untuk melakukan pelaksanaan kuliah ya, supaya nanti diskusinya lebih baik ya daripada bertemu secara online ya. Tapi jika nanti ada tim teaching, saya atau Bu Ari ada kegiatan berhalangan hadir gitu ya untuk bisa berada di gedung BH gitu ya atau di pertemuan secara offline, ya mungkin nanti kita akan kuliah secara online saja seperti itu ya. Nah, untuk pertemuannya ya, jadi akan ada 16 kali pertemuan. 16 kali pertemuan itu terdiri dari 14 pemberian materi seperti itu. Kemudian 2 kali ujian ya adik-adik ya. Jadi untuk pertemuan pertama di sini yang mengisi adalah saya. Nah, di sini kemampuan akhir yang ingin dicapai pada pertemuan hari ini adalah mahasiswa memahami ya tentang capaian pembelajaran dari mata kuliahnya, CPMK-nya. Kemudian nanti akan saya berikan juga materi tentang konsep penemuan obat baru yang berasal dari tanaman ya. Jadi sudah ada masuk materi sedikit ya. Jadi ini harus kalian pahami pada pertemuan pertama ini. Kemudian di minggu kedua itu saya akan membahas ya, ini diisi oleh saya kembali untuk minggu depan ya, kita akan membahas mengenai metode pemisahan kandungan kimia tumbuhan ya, meliputi metode ekstraksi, kemudian fraksinasi dengan metode-metode fraksinasi KLT preparatif,
ya, menggunakan kolom atau menggunakan HPLC dan solid phase extraction ya, menggunakan SPE ya. Jadi seperti itu. Kemudian minggu ketiga juga akan disampaikan oleh saya ya. Jadi pada minggu ketiga ini kita akan membahas mengenai salah satu golongan metabolit sekunder yang cukup banyak digunakan di masyarakat, yaitu minyak atsiri ya. Jadi kita akan membahas minyak atsiri. Saya akan membahas atau kita akan mendiskusikan mengenai struktur dasar dari minyak atsiri tersebut ya. Apa yang dimaksud dengan minyak atsiri tentunya juga akan kita sampaikan. Kemudian struktur dasarnya secara kimia, kemudian sifat fisikanya, kimia, kemudian aspek botaninya, kemudian proses biosintesisnya, kemudian aktivitas farmakologi, pemisahan dan isolasi golongan senyawa minyak atsiri. Pada minggu keempat kembali akan disampaikan oleh saya sendiri. Jadi kita akan membahas mengenai senyawa terpenoid ya. Mungkin pada saat farmakognosi sudah sempat disinggung terkait dengan senyawa terpenoid itu apa saja, kemudian sub pembagiannya apa saja jenis terpenoid tersebut ya. Di sini kita akan lebih perdalam lagi. Jadi ada struktur dasarnya, sifat fisika kimia, aspek botani, biosintesis, aktivitas farmakologinya sedikit, kemudian pemisahan dan isolasi dari golongan terpenoidnya. Tentu juga identifikasinya ya juga akan kita bahas. Di minggu kelima kita akan membahas mengenai golongan senyawa steroid ya. Jadi steroid dan terpenoid itu memiliki jalur biosintesis yang sedikit sejalan ya, tapi dia ada berbeda sedikit pada tahap akhirnya. Jadi steroid ini merupakan anak turunan dari senyawa terpenoid ya. Jadi kita juga akan membahas struktur dasar dari senyawa steroid itu apa, seperti apa sih struktur dasarnya, sifat fisika, kimia, kemudian aspek botaninya atau sumber-sumber dari tanaman yang mengandung steroid ya. Kemudian proses biosintesisnya, aktivitas farmakologi, proses pemisahannya, kemudian isolasi dari golongan senyawa steroid dan identifikasinya. Kemudian pertemuan 6 dan 7 kita akan membahas golongan senyawa aromatik polifenol ya, yaitu golongan flavonoid. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi flavonoid ini sebanyak 2 kali pertemuan ya. Di pertemuan yang pertama, kita akan membahas struktur dasar dari senyawa flavonoid tersebut ya. Kemudian sifat fisika, kimia, aspek botaninya, biosintesis, aktivitas farmakologinya. Kemudian di minggu kedua, kita akan melakukan atau membahas mengenai metode pemisahan dan isolasi dari golongan flavonoid ya. Studi kasus. Kemudian saya akan mengajak kalian untuk berlatih melakukan identifikasi senyawa golongan flavonoid menggunakan data spektroskopi ya. Data spektroskopi yang paling sederhana yang bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi senyawa flavonoid itu adalah spektrofotometer UV visible dengan menggunakan reagen kimia yang kita kenal sebagai pereaksi geser. Ya, nanti satu pertemuan kita melakukan case study seperti itu. Kemudian di minggu ke-8 kita akan mengadakan evaluasi tengah semester ya, atau UTS. Ya, jadi materinya itu adalah dari pertemuan hari ini sampai pertemuan ke-7 ya. Maaf ini agak keliru ya. Bukan, ini bukan materi pertemuannya tapi ini pustakanya ya. Jadi pertemuan 1 sampai ke-7 ya. Nanti ujiannya kita sepakati mungkin akan dilaksanakan secara offline ya. Secara offline supaya menghindari terjadinya kecurangan yang bisa ditimbulkan pada saat ujian online. Ya. Kemudian setelah UTS ya, materi akan disampaikan oleh Ibu Ari ya sampai di pertemuan ke-16 nanti. Ya, pertemuan 9 dan 10 itu Ibu Ari akan menyampaikan materi terkait senyawa kimia tumbuhan yaitu golongan alkaloid ya.
Hal-hal yang disampaikan juga hampir sama terkait dengan struktur dasarnya, sifat fisika, kimia, aspek botani, biosintesis, aktivitas farmakologinya, pemisahan dan isolasi golongan alkaloidnya, ya. Kemudian di minggu ke-11 atau pertemuan ke-11, nah di sini Bu Ari akan mulai menyampaikan materi tentang metode identifikasi dan karakterisasi senyawa kimia tumbuhan atau senyawa fitokimia menggunakan teknik spektroskopi, ya. Jadi ini dasar-dasarnya dulu ya adik-adik ya. Mungkin kalau adik-adik sangat berminat terkait dengan penentuan struktur senyawa kimia, terutama kimia bahan alam, nanti adik-adik bisa mengambil mata kuliah pilihan yaitu elusidasi struktur ya. Jadi di sana kita akan mempelajari lebih intens begitu ya. Bagaimana sih kita bisa membangun suatu struktur senyawa kimia yang diperoleh dari proses isolasi bahan alam ya. Jadi kan kalau kalian membaca textbook atau jurnal seperti itu ya, kalian melihat senyawa kimia misalnya quercetin begitu ya. Senyawa quercetin itu struktur kimianya adalah seperti ini. Nah, gimana sih kok bisa para peneliti itu tahu bahwa struktur dari quercetin itu seperti itu? Ya. Nah, itu yang kita pelajari dengan proses identifikasi dan karakterisasi menggunakan alat spektroskopi ataupun menggunakan reaksi kimia ya. Jadi di minggu 11 instrumen yang digunakan untuk karakterisasi adalah spektro UV vis dan infrared ya. Kemudian di minggu ke-12 itu menggunakan MS. Jadi ini yang disampaikan hanya dasar-dasarnya saja ya. Jadi tidak intens seperti pada mata kuliah elusidasi struktur ya. Kemudian di minggu ke-13 menggunakan teknik HNMR. Kemudian di minggu ke-14 menggunakan CNMR ya. Jadi NMR itu ada 2 mode ya. Ada menggunakan mode proton dan ada menggunakan mode karbon. Kemudian di minggu ke-15 ya, ini adalah bagaimana melakukan uji aktivitas ya. Uji aktivitas dari senyawa fitokimia yang telah kita berhasil isolasi misalkan dan identifikasi ya. Di sini yang akan disampaikan oleh Bu Ari itu adalah pengujian terkait mikrobiologi ya. Terkait dengan persyaratan teknik uji in vitro dan in vivo-nya seperti apa. Kemudian di minggu ke-16 itu akan dilakukan evaluasi yang kedua yaitu UAS ya. Kemudian dari setiap pertemuan tiap minggunya ya adik-adik itu akan ada kuis ya, kuis atau post test dari masing-masing dosen ya. Karena itu nanti akan masuk ke proses asesmen ya. Jadi jangan kaget nanti jika dosen memberikan post test atau kuis saat perkuliahan atau memberikan tugas ya. Itu merupakan bagian dari kegiatan SKS tersebut ya. Nah, nanti untuk kuis atau post test itu metodenya tergantung dosennya ya. Nanti bisa memanfaatkan OASE atau menggunakan fitur-fitur online lainnya ya. Jadi nanti mungkin kuisnya bisa dikerjakan di dalam kelas ataupun di luar kelas ya. Nah, itu kan masuk ke proses belajar mandiri seperti itu ya. Jadi tidak harus dilakukan di kelas. Jadi di kelas itu hanya penyampaian materi dan diskusi saja. Nanti untuk evaluasi per tiap pertemuan itu bisa dilakukan di luar kelas seperti itu. Kemudian untuk metode pembelajarannya ya dan bentuk kegiatannya yaitu adalah pertemuan dengan melakukan perkuliahan ya dengan ceramah interaktif berdiskusi seperti itu ya. Satu arah maupun 2 arah ya. Kemudian untuk tugas-tugasnya, tugas dibuat sesuai dengan materi yang diberikan oleh dosen pengampu ya. Bisa berupa paper,
yang mungkin saja nanti diminta untuk dipresentasikan atau tidak begitu ya, atau bisa juga tugasnya berupa review artikel atau merangkum data seperti itu ya. Nanti tergantung dari dosen yang memberikan tugasnya. Kemudian tata tertib ya. Jadi tata tertib ini penting supaya nanti tidak ada kesenjangan ya perlakuan antar mahasiswa maupun dosen. Ya, yang pertama tata tertibnya adalah mahasiswa masih diperkenankan untuk mengikuti perkuliahan jika terlambatnya kurang dari 15 menit ya. Kecuali saat ujian semuanya hadir on time ya, tidak ada yang terlambat. Kemudian jika dosen yang terlambat di atas 15 menit, kuliah tetap bisa berjalan dengan catatan tidak ada waktu tambahan seperti itu. Kemudian jika karena suatu hal dosen berhalangan memberikan perkuliahan, maka dapat digantikan oleh dosen lainnya dalam tim teaching. Ya, jadi misalnya di minggu ketiga saya tidak bisa memberikan materi, mungkin bisa dikonfirmasi ke Bu Ari apakah beliau bisa memberikan materi atau tidak. Ya, jika tidak, mungkin kita akan mencari hari pengganti begitu ya. Nah, ini dia di poin D-nya, jika karena sesuatu hal perkuliahan tidak dapat dilangsungkan ya, karena sesuatu di luar rencana sebelumnya, maka dosen dan mahasiswa dapat membicarakannya untuk menetapkan hari pengganti untuk perkuliahan atau penyampaian materinya ya. Kemudian terkait dengan tugas dan ujian ya, ini perlu ditekankan adalah terkait dengan plagiarisme ya. Jadi plagiat ya, jadi saya mohonkan ya supaya nanti adik-adik sekalian ketika membuat tugas itu tidak saling mencontek ya, atau hanya plug copy paste dari sumber pustaka ya, sumber pustaka internet, buku seperti itu ya. Itu bisa kami deteksi. Nah, jika terjadi atau ada indikasi kecurangan plagiat ya, itu nanti nilainya akan dilakukan pengurangan sebanyak 50% ya kepada masing-masing mahasiswa. Jadi kalau ada 2 orang yang tugas ataupun jawaban ujiannya itu sama, itu akan kami berikan punishment berupa pengurangan nilai menjadi setengahnya ya, kepada kedua belah pihak ya, yang memberikan nyontek dan yang mencontek seperti itu. Kemudian mahasiswa yang ketahuan mencontek bekerja sama saat UTS atau UAS dinyatakan gagal dengan nilai E setelah mendapat 2 kali peringatan ya. Ini nanti untuk pelaksanaan UAS dan UTS-nya nanti akan kita laksanakan secara offline, jadi di kelas. Jadi nanti kalau ketahuan bekerja sama menyontek, itu akan diberikan nilai E. Kemudian lain-lain apabila ada hal yang di luar kesepakatan ya dan perlu disepakati nanti dapat dibicarakan secara teknis pada saat setiap acara perkuliahan ya. Jika ada perubahan dalam isi kontrak perkuliahan ini akan ada pemberitahuan terlebih dahulu ya. Nah, kemudian untuk rencana evaluasi dan asesmennya ya. Jadi hasil pembelajaran ya dari CPMK tersebut akan diukur melalui proses evaluasi ya yang diperoleh selama perkuliahan terkait dengan keaktifan kalian, partisipatif, kemudian mengerjakan tugas, mengerjakan kuis ataupun post-test ya. Yang dinilai adalah hard skill dan soft skill-nya juga ya. Jadi performa kalian juga akan dinilai ya. Attitude-nya mungkin ketika menyampaikan pertanyaan seperti apa, misalnya ketika berdiskusi, itu kita juga nilai ya. Kemudian untuk penilaiannya ini terkait dengan persentasenya ya adik-adik ya. Untuk tugas kita juga akan membuka sesi diskusi dalam forum di OASE ya. Atau bisa juga berupa tugas paper ataupun makalah. Dan ini akan disubmit menggunakan fitur OASE ya adik-adik ya. Nah, nanti bobot dari tugas ini adalah maksimal sebanyak 40%. Kemudian kuis ya berupa post test atau kuis gitu ya. Itu bobotnya adalah 20%, kemudian UTS dan UAS itu adalah 20% ya. Ini tidak online ya, tapi ini offline.
Ya, jadi seperti ini ya. Jadi yang lebih banyak dinilai itu adalah pada saat proses perkuliahan, yaitu bobotnya nanti adalah 60% dibandingkan pada saat UTS dan UAS itu adalah 40%. Jadi itulah sudah standar yang ditetapkan oleh universitas terkait dengan asesmen. Kemudian untuk standar penilaiannya, ya mungkin kalian sudah pada tahu semua ya, seperti ini sebarannya. Saya harapkan nanti nilainya semuanya A ya setelah melaksanakan atau menyelesaikan perkuliahan fitokimia ini. Kemudian bacaan pokok ya, atau buku-buku yang mungkin bisa kalian baca, yang bisa kalian jadikan referensi ya. Nanti bisa kalian baca di sini. Ini juga nanti akan saya tempel di Oase ya. Nanti bisa kalian unduh, kemudian kalian bisa cari buku-buku ini ya untuk sebagai buku pegangan pada saat melakukan diskusi untuk mata kuliah fitokimia ini. Ya. Kemudian karena ini ada 2 kelas, nanti saya mohon setelah saya menandatangani kontrak ini, nanti saya mohon untuk koordinator mahasiswa baik kelas A maupun kelas B ya untuk memberikan tanda tangan juga pada kontrak perkuliahan ini. Oke, mungkin itu untuk terkait rencana pembelajaran semester dan kontrak perkuliahannya. Kira-kira ada yang ingin adik-adik tanyakan terlebih dahulu sebelum saya lanjut ke materi pendahuluan. Silakan adik-adik. Selamat siang Bapak. Ya, Izin silakan. bertanya. Ya, siapa ini Apakah suara namanya? saya Oke. terdengar jelas Oke, Bapak? jelas-jelas. Silakan Pramiari ya. Oke, silakan. Ya, perkenalkan saya Agung Istri Pak, Forma Kimia kelas A. Saya ingin Oke. bertanya terkait beberapa hal yang sudah Bapak jelaskan tadi. Yang pertama, untuk kelasnya itu kan tadi Bapak bilang jadinya digabung ya Pak, nggak jadi, Ya, betul. tidak jadi online sama offline itu tidak jadi Pak ya. Ya. Baik. Kalau begitu, apakah karena ini nanti misalnya offline, apakah bisa materinya itu saya minta terlebih dahulu agar para teman-teman dan mahasiswa lainnya itu bisa ngeprint dulu. Kan di fitokimia ini lumayan banyak hafalan dan mungkin tidak bisa mencatat sebanyak itu secara langsung. Apakah Oke. boleh saya minta PPT-nya terlebih dahulu nih Pak? Oh, silakan. Nanti semuanya akan saya sampaikan di Oase. Saya upload di Oase ya. Boleh nanti diingatkan ya, misalkan ini kan kuliahnya hari Senin. Kalau misalkan kalian ngecek di hari Sabtu atau Minggu materinya belum muncul, silakan japri ke dosen pengampu materinya ya. Oh, iya, Pak. Kemudian selanjutnya terkait jadwal mata kuliah, Pak. Ini kan Ya. sebelumnya bertabrakan dengan farmakoterapi. Jadinya kan fitokimianya hari ini mundur menjadi 10.40 yang awalnya seharusnya 10.20. Nah, apakah selanjutnya akan tetap jam 10.40 ya, Pak? Oke, untuk mata kuliah farmakoterapi ya, itu sudah fix di hari Senin jamnya sekian. Iya Pak, tadi saya tanya formanya, seterusnya memang selesainya jam 10.30 Pak. Selesainya 10.30 ya. Oke, Ya, itu berapa SKS kuliahnya untuk farmakoterapinya? 3 SKS Pak. Oh, 3 SKS. Mulai kuliahnya jam berapa jadinya? Jam 8. Oh, jam 8 ya. Koordinatornya siapa? Pak Eh, Marta. Bukan. Koordinatornya Koordinator mata kuliahnya maksud saya. Dosen koordinatornya siapa? Bu? kalau tidak salah Ibu Ketut Pak. Oh, Ibu Ketut ya. Oke, oke. Ya. Ya, jika memang jadwalnya berbenturan ya, overlap, ya silakan nanti saya dengan Bu Ari akan menyepakati kita mulai kuliahnya pukul 10.40 ya. Kemudian nanti kalian ada praktikum nggak kalau siangnya? Iya Bapak ada. Ada ya. Kira-kira benturan nggak nanti selesainya untuk materi ini? Untuk jam pertemuannya untuk 2 SKS harusnya sih nggak ya. Kalau 10.20, 10.40 ya. 10.40, 11.40,
Jadinya adalah 12.20 ya selesainya. Betul nggak? Sebenarnya kalau fitokimia yang 2 SKS tidak berbenturan dengan kalau tidak salah di hari Senin itu praktikum analisis farmasi untuk golongan 3 dan keempat. Seingat saya itu jam 1 kalau tidak salah Pak. Mohon formanya dikonfirmasi. Ya, intinya kan nanti Ya, ini nanti kita saya mulainya sampaikan nih Pak ya. 10.40. Kalau kita hitung 100 menit, nanti kan selesainya adalah pukul 12.20 ya. Iya. Takutnya nanti ada yang kegiatan yang dimulainya sebelum jam 12.20 nanti nggak benturan gitu. Itu aja sih intinya ya. Kalau memang ada praktikum tapi dimulainya jam 1, ya mungkin ada 40 menit kalian untuk mempersiapkan praktikumnya itu nanti gitu aja ya. Baik Pak. Oke, ada lagi Bang Istri? Tadi Bapak sempat menyampaikan untuk UTS, UAS-nya gitu kan jadinya offline kan ya. Ya, Apakah itu sekalian semua materi atau per dosen beda-beda ya Pak? oke. Jadi di sini kan kebetulan untuk penyampaian materinya untuk pertemuan 1 sampai 7 itu saya yang ampu semua, Gung. Ya. Di pertemuan ke-8 kita melakukan UTS. Jadi ya materinya adalah full dari saya saja untuk UTS-nya. Kemudian untuk UAS-nya nanti setelah UTS itu materinya semuanya disampaikan oleh Bu Ari. Jadi nanti untuk materi UAS-nya tentu hanya dari Bu Ari semuanya begitu. Ya. Baik Pak. Kemudian terkait kuis yang per minggu nih Pak, apakah langsung ketika berakhir kelas offline atau bagaimana ya Pak? Oke, biasanya kalau untuk kuis kita lakukan secara online, nanti akan dibuka range waktunya di ini ya, di Oase. Mungkin akan diberikan kesempatan untuk menjawab sampai 2 kali ya, supaya nanti kalian bisa belajar dan nilainya juga jadi lebih bagus. Jadi nanti nggak sekaligus gitu ya, nggak sekaligus selesai kuliah mengerjakan kuis, tapi nanti akan dibukakan mungkin besoknya seperti itu ya, supaya kalian belajar dulu juga ya. Halo, ada lagi Bu? Mohon maaf Pak, tadi saya juga kurang jelas dengarnya untuk tugas makalahnya itu apakah individu atau kelompok ya Pak ya? Oke, jadi untuk tugas makalah saya akan buatkan kelompok nanti ya, untuk tugas makalah ataupun penugasan paper gitu ya yang tidak harus dipresentasikan. Nanti tergantung dosennya ya, apakah dosennya minta untuk dipresentasikan atau tidak. Nanti tergantung dosennya ya. Jadi di pertemuan mata kuliah fitokimia ini tidak ada tugas terstruktur yang harus dikerjakan ya untuk semua materinya, tapi nanti tugasnya adalah tergantung dari dosennya ya. Tidak ada project atau tidak ada case yang dikerjakan untuk mata kuliah ini. Nanti untuk tugasnya bisa hanya berupa mereview artikel atau jurnal ilmiah atau merangkum data atau tugas-tugas yang lainnya ya. Itu nanti diusahakan dikerjakan secara berkelompok ya, supaya nanti terlihat nilai performa kerja kelompoknya seperti itu. Nanti saya akan bagikan kelompoknya. Baik Pak, terima kasih. Dari saya sudah menjawab Pak semua pertanyaannya. Terima kasih. Oke. Yang lainnya mungkin ada lagi? Ya, nanti seperti itu ya untuk pelaksanaannya. Untuk kuis atau tugas kita menggunakan fitur Oase, jadi tidak sekaligus ya. Langsung di kelas langsung dikasih kuis ya atau mengerjakan post test ya, tapi nanti kita akan berikan kalian waktu untuk mengerjakannya ya. Misalnya hari ini pemberian materi, mungkin besoknya saya bukakan untuk Oase untuk kalian kerjakan dan mungkin akan
stay pembukaan kuisnya itu sekitar 2 hari ya, supaya kalian bisa mengerjakan dengan lebih bagus juga. Ya. Oke, jika tidak ada pertanyaan terkait dengan, RPS dan kontrak kuliahnya, saya akan lanjutkan tentang, materi mengenai ya konsep penemuan obat baru ya dan peranan fitokimia di dalamnya. Oke, saya lanjutkan ya adik-adik sekalian. Nah, ini ringkasan jadwalnya tadi. Nah, oke, jadi, tadi sudah saya jelaskan bahwa fitokimia itu adalah, salah satu mata kuliah yang akan mempelajari tentang senyawa kimia yang terkandung dalam tanaman ya. Tapi di bidang farmasi yang lebih ditekankan itu adalah, senyawa kimia yang berkhasiat obat ya, berkhasiat obat, dan itu kebetulan kebanyakan yang berperan dari senyawa kimia itu adalah tergolong ke dalam metabolit sekunder ya. Kira-kira masih ada yang ingat nggak makna dari metabolit sekunder itu apa? Atau definisi singkat dari metabolit sekunder itu apa? Ada yang ingat? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan Dewi Wulandari. Pak, terima kasih. Seingat saya, metabolit sekunder itu merupakan senyawa yang terlibat tidak secara langsung dalam pertumbuhan suatu tumbuhan. Seperti itu, Pak. Oke, yang tidak terlibat secara langsung begitu ya. Oke, mungkin ada definisi yang lainnya? (25,6). Yang lainnya ada yang masih ingat? Oke, lupa ya. Oke, selanjutnya ke poin yang kedua, jenis-jenis metabolit sekunder yang kalian ingat apa aja? Mohon izin Ada yang menjawab. bisa menyebutkan? Mohon izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Siapa nih? Nggak kelihatan Baik. namanya. Perkenalkan, saya Nasrin 551. Oh ya, Nasri. Oke, silakan ya. Iya, Pak. Metabolit sekunder itu dari kemarin belajar SPBH itu yang saya ketahui, misalnya seperti alkaloid, terpenoid, terus ada antibiotik, kemudian ada atropin. Seperti itu, Pak. Mohon maaf jika salah. Terima kasih, Pak. Oke. Ya, tadi sebenarnya di RPS juga sudah sempat disampaikan ya. Ada tadi alkaloid sedikit disinggung ya. Kemudian ini di kolom chat ada yang jawab juga, terpenoid, steroid, flavonoid, alkaloid. Oke, ya. Selain itu ada lagi nggak metabolit sekunder? Selain terpenoid, steroid, flavonoid, alkaloid, yang atsiri, selain itu apa lagi? Selain steroid, fenolik misalnya. Oke. Tanin, glikosida. Oke. Cukup banyak juga ya yang sudah paham yang terkait dengan penggolongannya. Sebenarnya masih banyak lagi ya golongan-golongan atau subgolongan dari golongan-golongan yang sudah kalian sebutkan ini ya. Misalnya kalau dari golongan fenolik atau aromatik itu ada banyak, ada golongan lignan mungkin yang belum pernah kalian dengar ya. Kemudian ada golongan iridoid gitu ya. Kemudian turunan dari terpenoid itu ada golongan karotenoid. Nah,
seperti itu ya. Ada banyak. Kemudian terkait dengan manfaat, ya sebenarnya ada banyak ya manfaat dari metabolis sekunder itu ya, tergantung nanti golongannya apa ya. Kalau dia golongannya polifenol itu mungkin kebanyakan dia aktivitasnya sebagai antioksidan ya. Kemudian sebagai antimikrobial gitu ya. Nah, nanti ada banyak itu kan kita bahas satu persatu nanti. Oke, nah tadi sudah disampaikan apa itu metabolis sekunder ya, tapi dari pustaka ya yang saya temukan itu adalah metabolis sekunder ini merupakan senyawa kimia yang terkandung dalam tanaman dalam jumlah biasanya relatif sedikit ya dibandingkan dengan metabolit primer yang biasanya memiliki manfaat tertentu bagi tanaman ya. Karena dia memiliki manfaat tertentu bagi tanaman, ini bisa dimanfaatkan oleh manusia terkait dengan efek farmakologisnya. Kemudian untuk jenis-jenis dari metabolis sekunder ini tadi sudah benar ya, ada alkaloid, flavonoid, terpenoid, tanin, polifenol, minyak atsiri dan turunan-turunan yang lainnya ya. Ada banyak lagi kalau kalian mau temukan gitu ya. Misalnya golongan polifenol ada flavonoid, kemudian ada kumarin ya, tadi lignan ya, iridoid dan segala macamnya. Nah, fitokimia ini ya, kenapa penting begitu ya? Karena fitokimia ini merupakan salah satu disiplin ilmu yang sangat berkaitan dengan keilmuan yang lainnya ya. Jadi dengan mengetahui jenis-jenis senyawa kimia yang terdapat di dalam tumbuhan, kita tentu akan bisa mengembangkan ya pengetahuan atau hasil temuan senyawa kimia tersebut ke banyak bidang ya adik-adik ya. Contohnya di bidang makanan dan kimia obat ya. Jadi selain memiliki efek farmakologi, jadi beberapa senyawa metabolis sekunder itu atau senyawa fitokimia itu juga berperan di makanan ya sebagai nutrisi. Contohnya tadi seperti golongan terpenoid yaitu tetraterpen, yaitu golongan karotenoid ya. Itu dia kan sebagai provitamin A. Nah, itu sangat bermanfaat ya untuk makanan ya. Atau bisa juga digunakan sebagai pewarna makanan. Contoh lainnya seperti golongan kumarin itu juga dimanfaatkan efek antioksidannya, tapi juga sebagai pewarna juga bisa. Kemudian dengan adanya ilmu fitokimia atau diketahuinya kandungan fitokimia di dalam suatu tanaman, itu kita juga bisa melakukan kajian dengan kimia komputasi ya. Nah, sekarang banyak sekali berkembang metode-metode uji farmakologi yang dilakukan secara in silico ya adik-adik ya. Artinya adalah tidak dilakukan dengan benda aslinya atau senyawa kimia aslinya, tapi dengan menggunakan metode virtual ya secara komputer ya. Jadi dengan adanya pengetahuan fitokimia, kita akan memiliki database ya. Memiliki database terkait senyawa-senyawa kimia, kemudian bagaimana interaksi dia terhadap protein-protein fungsional yang ada dalam tubuh ya. Misalnya dia bisa berinteraksi dengan enzim siklooksigenase gitu ya, dan efeknya adalah inhibitory, maka dia bisa dikembangkan sebagai antiinflamasi atau analgetik seperti itu. Kemudian mikrobiologi ya. Jadi beberapa senyawa kimia dalam tumbuhan itu tentu memiliki efek sebagai penghambat ya. Ini juga bisa dimanfaatkan oleh bidang-bidang pertanian ya dengan memanfaatkan senyawa kimia dalam tumbuhan itu sebagai biopestisida. Jadi kalau misalnya lahan pertanian gitu ya terkena hama berupa serangan virus atau bakteri ataupun jamur gitu ya. Ini bisa menggunakan kandungan fitokimia dalam tumbuhan lain yang memiliki kemampuan menghambat mikrobial tersebut ya. Jadi bisa seperti itu. Kemudian mempelajari fisiologi tumbuhan dan patologisnya ya. Jadi beberapa jenis tumbuhan juga dalam memproduksi senyawa kimia itu dapat terjadi akibat adanya kondisi patologis ya.
Jadi kebanyakan kenapa tumbuhan itu menghasilkan metabolit sekunder itu karena dia ingin melindungi dirinya, seperti itu, ya. Misalnya kalau tanaman ya digigit oleh serangga hama gitu ya, tentu si tumbuhan ini tidak akan tinggal diam ya. Dia akan berusaha untuk mematikan si serangga pemakan tubuh dari tumbuhan tersebut. Nah, caranya adalah dia akan menghasilkan suatu senyawa yang mungkin sifatnya beracun bagi si serangga hama tersebut ya, seperti itu. Jadi kita akan bisa mempelajari seperti apa proses fisiologi dan patologinya gitu ya, signaling kimia di dalam tumbuhan itu seperti apa. Kemudian metabolomik ya, jadi ini melakukan pemetaan terhadap kandungan metabolit sekunder di dalam tumbuhan. Kemudian melakukan konservasi biologi, jadi banyak lagi ya. Mempelajari biokimia juga bisa karena ini sangat terkait sekali dengan senyawa-senyawa fitokimia ya. Toksikologi ya, jadi fitokimia itu juga banyak yang memiliki efek-efek toksik ya, itu bisa kita manfaatkan, jadi justru kita bisa kembangkan dia sebagai obat-obat baru ya, meskipun aslinya dia bersifat racun, tapi dengan melakukan modifikasi struktur itu bisa kita gunakan sebagai obat ya. Alternatif medicine, kemudian etnomedicine ya, kita bisa mempelajari, kemudian di bidang farmasi tentunya. Jadi sangat banyak sekali kaitan antara fitokimia dengan keilmuan yang lainnya. Nah, pentingnya kita mempelajari fitokimia atau mengetahui fitokimia itu adalah pertama, ya di sini ada 11 poin yang saya temukan ya. Penting dalam proses penemuan senyawa obat yang baru ya. Atau penggunaan tujuan yang berbeda dari yang telah ada ya, seperti itu. Kemudian melakukan karakterisasi dan standarisasi pada obat herbal ya. Jadi kita misalnya suatu jamu dia memiliki efek meningkatkan sistem imun gitu ya. Karena dia diketahui dia mengandung suatu senyawa A yang kadarnya sekian ya. Jadi supaya nanti efeknya itu reproducible ajak ya. Tentu ketika kita akan memproduksi batch yang kedua, ketiga, keempat dan seterusnya sampai batch ke 1000 mungkin ya, itu supaya efeknya tetap ajak kita harus melakukan standarisasi terhadap kandungan dari kimia tersebut ya, kimianya tersebut supaya nanti efeknya tetap sama. Kemudian melakukan asesmen terhadap toksisitas dari suatu tanaman ya. Jadi dengan kita mengetahui kandungan kimianya, kita bisa tahu batas aman seberapa banyak sih tanaman itu bisa kita konsumsi, seperti itu ya. Tadi juga sudah saya sampaikan terkait dengan fisiologi, mempelajari biosintetik pathway ya. Jadi setiap metabolit sekunder yang dihasilkan dari tanaman itu tentu ada jalur biosintetiknya ya. Karena dengan diketahuinya struktur atau molekul dari senyawa kimia dalam tumbuhan itu kita bisa mengkaitkan satu sama lain sih ya. Jadi kita bisa tahu yang mana yang disintesis lebih dulu, kemudian yang mana merupakan turunan dari produk yang awal itu tadi ya. Nah, itu bisa kita pelajari dengan melalui proses biosintetik pathway ini. Kemudian mengidentifikasi dan mengklasifikasikan tanaman ya. Jadi fitokimia ini juga banyak dimanfaatkan untuk mengklasifikasi ya. Misalnya ditemukan tumbuhan yang mengandung senyawa kurkuminoid ya, maka dia bisa digabungkan ya menjadi suatu genus yaitu kurkuma, seperti itu ya. Karena dia memiliki golongan fitokimia yang hampir sama, seperti itu. Kemudian mempelajari tentang inter dan intraspecific chemical variability within plant ya. Jadi keberagaman fitokimia antar satu genus ya dengan genus yang lainnya, antar spesies, itu bisa kita pelajari juga ya dengan menggunakan fitokimia ini. Kemudian bisa juga dimanfaatkan atau diterapkan di bidang bioteknologi, kemudian genetic engineering ya. Jadi fitokimia itu tidak semata-mata muncul gitu ya di dalam tumbuhan, tapi tentunya melibatkan enzim-enzim yang membangun suatu jalur biosintesis ya. Nah, dengan melakukan genetic engineering ini kita bisa melakukan
proses optimasi ya, proses optimasi untuk meningkatkan jumlah produksi dari metabolit sekunder yang kita hendaki, ya. Dan atau bisa juga selain mengoptimasi, kita juga bisa dengan memanfaatkan genetic engineering ini adalah memaksa suatu sel tumbuhan itu mampu memproduksi metabolit sekunder yang sesungguhnya di alam liar si tumbuhan ini tidak mampu menghasilkan metabolit sekunder tersebut. Ya, itu banyak dilakukan oleh praktisi-praktisi kultur jaringan ya terkait dengan genetic engineering ini. Ya, nanti akan kita bahas sedikit. Kemudian plan patologi tadi sudah. Kemudian terkait dengan biofungisida, biopestisida, insektisida itu juga bisa ya. Kemudian pengawet makanan ya. Jadi pengawet makanan itu banyak yang membutuhkan senyawa antioksidan ya. Misalnya susu gitu, karena dia mengandung suatu bahan yang mudah teroksidasi, maka dia perlu suatu senyawa antioksidan ya. Dan itu bisa ditambahkan ke dalam makanan ya. Food coloring juga bisa ya, memberikan warna kepada makanan ya. Misalnya menghasilkan jajanan yang berwarna hijau, itu bisa kita menggunakan fitokimia berupa klorofil ya. Kemudian pewarna merah kita bisa menggunakan bixin atau menggunakan lycopene, atau untuk menghasilkan warna yang keorenan gitu kita bisa menggunakan karotenoid ya. Kemudian phytoremediation dan toxic substance ya. Jadi fitokimia ini juga mampu berinteraksi satu sama lain dengan substan yang lainnya ya. Misalnya dengan logam-logam berat ya, itu dia bisa membentuk ikatan kelating ya, membentuk ikatan kelat ya. Jadi kalau ada orang yang mengalami keracunan logam berat, itu bisa kita berikan suatu senyawa fitokimia ya yang bisa berikatan dengan si logam berat ini sehingga nanti efek racunnya itu bisa diturunkan seperti itu. Jadi sangat penting sekali kita mempelajari fitokimia ini karena peranan dari fitokimia ini sangat luas ya. Nah, ini klasifikasi senyawa fitokimia yang mungkin sudah kalian sebutkan tadi juga ya. Ada fenolik, itu ada golongan polifenol seperti flavonoid, isoflavon, kalkon, lignan, stilben, kurkuminoid, tanin ya. Kemudian ada senyawa-senyawa aromatik yang tidak memiliki gugus OH, jadi dia tidak fenol ya, seperti asam galat, asam tanat ya. Kemudian ada golongan terpen, bisa monoterpen, sesquiterpen, diterpen, triterpen, politerpen. Kemudian golongan terpenoid atau turunan-turunan dari terpen seperti karotenoid, santopil, triterpenoid berupa saponin, kemudian steroid ya. Ini juga turunan dari terpenoid. Kemudian golongan-golongan nitrogen ya, itu ada kelasnya, ada alkaloid, kemudian ada glikosida cyanogenik, kemudian non-protein asam amino ya. Kemudian ada sulfurik seperti alisin, aliin ini yang terdapat dalam bawang seperti itu. Glutathione ini sebagai antioksidan, dan golongan-golongan yang lainnya yang mungkin tidak bisa dimasukkan ke golongan mayor ini tadi ya, seperti asam tartrat, asam malat, asam kuinat, asam oksalat ya, itu juga masuk jenis-jenis senyawa fitokimia yang banyak ditemukan di dalam tumbuhan. Lalu terkait dengan pengembangan obat, nah seperti apa sih proses penemuan obat baru itu ya. Jadi penemuan obat baru itu ada dua macam ya, ada yang bottom up ya, ada yang top down ya, ada yang top down. Kalau yang dari bottom up itu adalah ini, kita memanfaatkan pengetahuan empiris ya, seperti pengetahuan etnofarmasi ya. Adik-adik sudah dapat materi etnofarmasi belum? Sudah ya. Semester kemarin belum ya, semester 6 ya harusnya ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi nanti dari pengetahuan etnofarmasi ya, atau penggunaan empiris di masyarakat terkait suatu tanaman gitu ya, misalnya digunakan untuk obat apa gitu ya, itu kita telusuri efek klinisnya ya. Kemudian kita ketahui senyawa mayor di dalam
bahan tersebut apa gitu ya. Jadi kita tahu senyawa aktifnya apa. Maka kita lakukan proses pemisahan hingga kita dapatkan isolatnya ya. Kemudian dilakukan peningkatan skala produksinya dari skala lab, kemudian pilot scale, kemudian skala industri ya. Jadi di sini benar-benar prosesnya adalah mengisolasi dari bahan yang diketahui memiliki efek farmakologi ya. Jadi ini adalah proses isolasi dari tumbuhan seperti itu. Itu yang konvensional ya, atau dari bottom up. Kemudian kalau yang modern dari top down, nah ini balik arah adik-adik ya. Jadi kita menguji farmakologi dulu molekul senyawa tersebut ya, tapi dengan memanfaatkan metode komputasi ya, atau metode in silico. Jadi dengan menggunakan metode in silico ini kita memiliki kebebasan yang lebih banyak ya dalam memanipulasi gugus fungsi dalam suatu molekul senyawa kimia ya. Misalkan kita tahu bahwa misalnya kurkumin gitu ya. Kurkumin ini ternyata dia memiliki aktivitas sebagai antibakteri gitu ya. Tapi dia memiliki aktivitas yang sedang gitu ya misalkan. Nah, kita bisa menggambarkan struktur kurkumin ini, kemudian kita tambahkan gugus fungsi yang lainnya. Misalkan yang tadinya gugusnya hanya berupa OH ya atau hidroksil gitu ya. Kita bisa tambahkan gugus amina misalkan seperti itu. Nah, kita bisa uji sekarang dia kemampuannya berikatan dengan reseptor yang sama ya. Apakah dia kemampuan berikatan dengan reseptornya semakin meningkat atau tidak? Jika kemampuan berikatannya semakin meningkat dengan reseptor yang dimaksud, itu kemungkinan besar dia memiliki aktivitas yang lebih bagus ya. Jadi setelah kita tahu bahwa si struktur kurkumin yang telah dimodified itu dengan menambahkan gugus amina itu lebih bagus aktivitasnya ya, kita akan melakukan sintesis terhadap si senyawa kimia kurkuminoid yang termodified tersebut ya. Kemudian kita uji farmakologinya secara real ya, apakah benar dia bisa menghambat antibakteri. Kalau tadi kita hanya memanfaatkan komputer ya dengan melakukan ikatan antara si molekul senyawa kimianya dengan reseptor virtualnya. Kalau tadi dia memiliki ikatan yang lebih bagus daripada kurkumin alam atau wild type-nya gitu ya, atau kurkumin dasarnya, kita lakukan sintesis sehingga kita mendapatkan isolat kurkumin yang termodified. Nah, nanti kurkumin termodified itu yang kita ujikan terhadap bakteri real gitu ya. Nah, kalau dia ternyata memang bagus, nah itu bisa kalau kita lakukan proses produksi secara massal dengan cara melakukan rekayasa genetik ya, atau genetic engineering dengan memanfaatkan ilmu kultur jaringan tanaman, atau bisa juga menggunakan kombinatorial biosintesis ya. Apa itu kombinatorial biosintesis? Itu adalah memanfaatkan organisme atau spesies lain untuk memproduksi suatu metabolit sekunder ya. Contohnya misalkan kalau kurkumin itu kan hanya dihasilkan oleh tanaman temulawak atau kunyit gitu ya. Itu kan metabolit sekunder yang berasal dari tumbuhan. Nah, kita bisa melakukan rekayasa genetik terhadap sel bakteri ya adik-adik. Ya, jadi dengan kita mengetahui enzim-enzim apa saja yang berperan dalam proses biosintesis kurkuminoid di dalam temulawak atau dalam kunyit, kita tahu enzimnya apa, kemudian gen pengkodenya apa saja. Nah, gen-gen tadi itu kita bisa sisipkan ke dalam tubuh si bakteri ya, melalui plasmidnya, sehingga nanti si bakteri ini dia memiliki kemampuan untuk menghasilkan enzim-enzim yang berperan dalam proses produksi kurkumin seperti itu contohnya ya. Jadi kita bisa memakai rekayasa genetik. Kita bisa tambahkan satu enzim tertentu yang bisa melakukan proses penambahan gugus amina misalnya dalam struktur kurkumin tersebut ya. Kalau sudah terkonfirmasi dan bisa diisolasi dan rendemennya cukup bagus, maka kita bisa melakukan peningkatan skala ya. Kita menggunakan bioreaktor seperti itu, jadi memanfaatkan ilmu bioteknologi seperti itu. Jadi dari sini kalau yang modern itu adalah dari molekulnya kita pelajari dulu,
Ya, setelah kita tahu molekulnya seperti apa, baru kita cari prekursornya, kemudian kita lakukan modifikasi, kemudian lakukan proses produksi skala besar dengan memanfaatkan ilmu bioteknologi. Kalau yang konvensional, kita mulainya adalah dari tumbuhannya ya. Tumbuhannya di masyarakat dia digunakan sebagai apa? Kita cari tahu kandungan senyawa aktifnya apa, baru kita isolasi dan kita lakukan proses isolasi skala besar seperti itu. Jadi ada 2 metode dalam perkembangan penemuan obat baru di bidang farmasi ya. Ada konvensional, kemudian ada yang modern. Nah, kalau metode konvensional seperti ini ya. Jadi sudah saya katakan tadi, misalnya adik-adik di sini di Bali punya kitab yang namanya Usada Bali ya. Nah, di Usada Bali itu mungkin terdapat beberapa ramuan yang disebutkan tumbuhannya apa saja, kemudian dimanfaatkan sebagai apa gitu ya. Itu kita ekstraksi, kemudian kita ujikan efek farmakologisnya. Kalau memang dia aktif, maka kita konfirmasi kandungan metabolit sekunder mayornya apa, ya, yang menjadi senyawa aktifnya apa. Kita lakukan proses ekstraksi, pemisahan fraksinasi, kemudian pemurnian, ya, hingga diperoleh isolat. Nah, nanti isolat inilah yang akan kita kembangkan ya. Kita lakukan proses produksi skala besar dengan cara ekstraksi dan fraksinasi ini dengan skala industri ya, atau skala produksi seperti itu. Sementara kalau yang metode modern ya tadi sudah saya katakan ya, contohnya seperti ini ya. Jadi ini menggunakan teknik komputasi ya adik-adik ya. Menggunakan teknik komputasi, misalkan di sini ada suatu senyawa gitu ya, misalnya ini kurkumin dianggap ya, ini kurkumin, kemudian ini adalah reseptor dari kurkumin itu ya. Ternyata dia memiliki afinitas yang bagus terhadap reseptor ini si kurkuminnya, tapi aktivitasnya hanya sedang saja. Nah, kita ingin meningkatkan aktivitasnya dengan cara menambahkan gugus-gugus baru misalnya seperti itu. Dengan penambahan gugus baru ini ternyata dia afinitasnya lebih bagus ya, lebih tinggi afinitasnya, maka dia bisa dikatakan sebagai kandidat calon obat baru ya. Nanti struktur senyawa yang sudah kita buat ini kita lakukan proses sintesis, kemudian kita isolasi, diperolehlah senyawa tunggalnya. Nah, senyawa tunggalnya ini kita cari tahu ya, enzim-enzim apa saja yang bisa membangun struktur senyawa kimia tersebut ya. Nah, kita lakukan proses rekayasa genetik dengan menggunakan teknik kultur jaringan seperti itu. Ya, jadi itu perbedaannya. Nah, ada juga istilah untuk yang metode konvensional itu adalah bioactivity guided fraksinasi ya. Jadi selain kita mencari tahu dulu si senyawa aktifnya apa ya, kita bisa melakukan proses ekstraksi dan pemisahan dari fitokimia tersebut dengan memanfaatkan kepolarannya tapi dengan panduan berupa aktivitas farmakologi ya. Jadi setiap tahap proses pemisahan dan fraksinasinya itu dilakukan uji aktivitas farmakologi ya. Misalkan yang paling sederhana itu antioksidan gitu ya. Jadi penghambatan terhadap radikal bebas DPPH ya. Jadi kita bisa melakukan proses isolasi dengan memanfaatkan pengetahuan terkait dengan sifat fisika dari fitokimianya tersebut. Kemudian untuk mencari tahu senyawa mana yang bertanggung jawab terhadap efek antioksidannya, kita tiap tahapnya itu kita harus melakukan proses asai ya, bioasai ya, yaitu uji aktivitas antioksidan dengan menggunakan DPPH. Jadi dari proses ekstraksinya hingga mendapatkan ekstrak, ini kita cek aktivitas farmakologisnya sebagai antioksidan apakah dia aktif. Kalau aktif maka ekstrak ini akan dikatakan sebagai ekstrak bioaktif ya. Kemudian ekstrak bioaktif ini kita lakukan proses fraksinasi ya, semi purified fraction dapatnya, nanti kita lakukan pengecekan terhadap aktivitas antioksidannya. Mungkin dari ekstrak ini kita bisa mendapatkan beberapa fraksi ya, bisa sampai 10 fraksi ya. Nah, dari 10 fraksi ini mungkin hanya 2 fraksi saja yang aktif. Nah, itu yang akan kita lanjutkan untuk melakukan proses purifikasi. Nah, dari hasil purifikasinya ini kita akan mendapatkan pure compound. Pure compound ini pun tetap harus kita konfirmasi aktivitas farmakologinya ya. Bisa saja pada tahap
fraksi ini, dalam satu fraksi itu bisa terkandung 3 komponen gitu ya, 3 komponen senyawa kimia. Nah, setelah dia dimurnikan menjadi 3 isolat murni ya, 1, 2, 3 seperti itu. Sementara yang kalau fraksi ini dia masih tergabung dalam satu tempat gitu ya. Ternyata di sini dia aktif, tapi setelah dipisahkan ternyata dari 3 senyawa yang ada dalam fraksi ini hanya isolat yang kedua yang aktif ya. Maka isolat kedua inilah yang kita lakukan isolasi, pemurnian, kemudian kita lakukan karakterisasi ya, melakukan identifikasi secara kimia maupun secara spektroskopik ya. Nah, dari situ baru kita bisa tahu, oh, struktur senyawa inilah yang menimbulkan efek sebagai antioksidan dari tumbuhan yang kita uji di awal ini ya, seperti itu tahapannya. Nah, fitokimia dalam tumbuhan dalam perkembangan obat baru itu banyak yang dimanfaatkan sebagai prekursor obat ya. Prekursor obat itu artinya adalah bahan baku dalam pembuatan obat ya. Contohnya itu senyawa diosgenin dari tanaman Dioskarea ya. Jadi diosgenin ini dia merupakan senyawa steroid saponin ya. Nah, dengan melakukan sedikit proses semisintetik ya, kita bisa mendapatkan preparat hormon yang dimanfaatkan sebagai kontrasepsi. Kemudian contoh lainnya itu adalah obat oseltamivir fosfat ya. Ini adalah obat Tamiflu. Ternyata dia diisolasi dari tanaman dan dimodifikasi sedikit ya dari jalur sikimatnya. Kemudian fitokimia itu juga bisa dimanfaatkan sebagai prototipe obat ya. Prototipe obat itu artinya adalah ketika tanaman tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat tertentu, ternyata dia efeknya beracun gitu ya. Tapi setelah kita melakukan isolasi dan sedikit modifikasi, ternyata dia bisa menjadi obat ya. Contohnya di sini adalah senyawa guanidin dari tanaman Gollega officinalis. Dia dapat menurunkan kadar gula darah ya, tapi dia sangat toksik sekali ya. Dia bisa menurunkan gula darah. Jadi kalau orang-orang masyarakat tradisional itu mengkonsumsi tanaman Gollega officinalis ini, itu dia bisa pingsan ya adik-adik ya, karena dia mengalami penurunan kadar gula darah yang sangat pesat ya, sehingga sangat toksik ya. Nah, setelah dilakukan isolasi ya, kita sintesis gitu ya, gugus fungsinya kita sesuaikan dengan senyawa yang terdapat dalam guanidin ini, diperolehlah senyawa kimia baru yang disebut sebagai metformin ya. Nah, metformin ini banyak dimanfaatkan sebagai obat-obat anti diabetes. Kemudian senyawa fitokimia ini juga bisa digunakan sebagai probe ya. Probe atau untuk mencari tahu di mana sih reseptornya ya. Probe pharmacological ya. Contohnya adalah senyawa genistein ya. Genistein ini banyak terkandung di dalam kedelai ya adik-adik ya. Dikenal sebagai isoflavon ya, atau soy isoflavon ya, dari tanaman kedelai. Ternyata genistein ini cukup bagus gitu ya, digunakan sebagai agen terapeutik kanker payudara ya, breast cancer. Nah, untuk mengatasi penyakit breast cancer ini kita nggak tahu ya reseptor yang paling bagus itu yang mana sih yang harus dihambat ya. Jadi setelah kita pelajari kok si soybean ini dia bagus untuk terapi breast cancer ya. Ternyata dia mengandung genistein, dan genistein ini dia mampu menghambat enzim dalam breast cancer itu, yaitu namanya adalah tirosin kinase ya. Jadi tirosin kinase ini bisa kita jadikan sebagai reseptor ya yang dihambat untuk tempat kerja dari obat-obat kanker yang lainnya seperti itu. Jadi dia digunakan sebagai probe si genistein ini. Jadi genistein ini digunakan sebagai tempat, sebagai agen yang mencari di mana sih reseptor yang bisa digunakan untuk menghambat si breast cancer ini seperti itu ya. Jadi diketahui dengan mempelajari genistein ini ternyata dia mampu berikatan dengan enzim tirosin kinase. Dan ternyata tirosin kinase ini memang berperan besar ya dalam perkembangan breast cancer seperti itu. Jadi agen-agen kimia yang lainnya itu bisa kita ujikan untuk menghambat tirosin kinase ini untuk mengembangkan obat breast cancer yang baru seperti itu. Ya.
Mungkin seperti itu ya adik-adik yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi pendahuluan dan sedikit tentang bagaimana perkembangan obat baru ya dari bahan alam hingga menjadi obat konvensional yang banyak kita kenal sekarang ini ya. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan adik-adik terkait dengan materi pendahuluannya? Silahkan. Ada waktu 20 menit. Cukup banyak ya. Silakan adik-adik kalau ada yang mau bertanya. Kalau sudah pas boleh thumb up. Oke, banyak yang thumb up ya. Oke, karena semuanya sudah ngerespon thumb up, jadi saya anggap materinya sudah saya sampaikan ya dengan clear. Jadi nanti seperti kontrak perkuliahannya, mungkin nanti saya akan memberikan kuis atau post test di Oase. Nah, nanti kalau linknya sudah siap, silakan nanti adik-adik jawab ya. Atau mungkin saya akan membuka forum diskusi seperti itu. Mohon adik-adik bisa melakukan sharing-sharing informasi dan berdiskusi di forum diskusi yang saya buat di Oase ya. Karena itu masuk ke kategori penilaian partisipasi ya adik-adik. Oke, dengan munculnya slide sekian dan terima kasih di layar saya dan di layar adik-adik. Jadi pertemuan untuk fitokimia pada pertemuan pertama ini sudah berakhir ya. Bisa saya tutup ya adik-adik ya. Selamat melanjutkan aktivitas. Sampai bertemu nanti di kelas ya minggu depan dengan saya kembali. Oke, selamat siang. Sampai jumpa. Selamat siang, Terima Pak. kasih, Terima Pak. kasih. Banyak Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih banyak Bapak. Silakan. Oke, see you. Selamat siang Pak. Ya, halo. Ada yang mau bertanya? Saya izin bertanya terkait mekanisme kuisnya itu bagaimana kita? Apakah akan diadakan hari ini atau kapan Pak? Besok Oh, oke, Pak. Baik. besok linknya saya akan cantumkan di Oase. Nanti kalau sudah ready saya infokan ke kormanya ya. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, bisa kuis, bisa forum diskusi ya. Nanti tergantung nanti apa yang mau saya sampaikan. Oke. Kasih.